Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih menyangkut tentang tugas-tugas imam sebelum melakukan salat. Yang kedua kemarin, apabila kita dikasih pilihan untuk azan atau jadi imam, lebih aula untuk menjadi imam. Jadi imam lebih aula dibanding azan. Kemudian yang ketiga, an yura'iyal imam awqatas salawat. Jadi seorang imam harus memperhatikan waktu salat. Waktu salat. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, salat di awal waktu fadilahnya seperti fadlu awal waktu ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunia. Kelebihan awal waktu seperti halnya kelebihan akhirat di atas dunia. Kalau akhirat, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun. Itulah sedikit perbandingan antara dunia dan akhirat. Sekarang awal waktu dengan akhir waktu dalam hal salat, fadilah awal waktu seperti halnya kelebihan akhirat terhadap dunia. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli as-salata fi akhir waqtiha wa lam tafuthu wa lama fatahu min awwali waqtiha khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Seorang hamba, kata Rasul, salat ia di akhir waktu dan belum luput, artinya belum habis waktu. Salat di akhir waktu, asar, salatnya jam 5, telat. Walama fatahu min awwali waqtiha, dan awal waktu yang ia tinggalkan, seharusnya dia salat di awal waktu, itu lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Salat pada awal waktu itu khair, lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Ini salat di awal waktu dibanding akhir waktu, tapi masih dalam waktu. Apalagi kalau dikeluarkan habis waktu, haram. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Orang salat celaka? Enggak, artinya orang salat yang lalai dari salatnya. Artinya sampai mengeluarkan salat di luar waktu. Marhaba. Di kampung saya itu kalau azan itu di awal waktu, tapi sholatnya maksudnya mereka kan tunggu dari kebun pulang. Iya. Jadi rata-rata jam 4. Nah, seharusnya di awal waktu. Seharusnya di awal waktu. Terus bagaimana sudah terjadi seperti itu? Sudah baik daripada tidak salat. Nah, seharusnya lebih baik kalau ketika azan mereka salat. Ketika azan salat dulu. Tapi kadang-kadang kita kalau kerja, apalagi yang di kebun, kalau ke saya di Aceh, di sana di sawah, bentar lagi. Di sawah kan kebanyakan pulangnya mereka jam 4. Jadi katanya udah sebentar lagi, lanjut aja dikit lagi. Nah, seharusnya tidak dianjurkan. Ya walaupun tidak berdosa, tapi yang seharusnya tetap di awal waktu. Khair, salat di awal waktu lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuman kita mungkin sekarang di dunia tidak merasakan hal itu, cuman sekedar dengar doang, khair minad dunya wa ma fiha. Nanti di hari kiamat, setelah di masa di mana di situ tidak ada lagi pertanyaan apalagi setelah itu, apalagi habis. Kalau surga habis. Saat itu semua akan kita butuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu
akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Hari kiamat, akhirat itu di dunia saja kita merasakan. Artinya satu kaya, satu miskin. Nah, itu perbedaan di dunia. Ada perbedaan sosial di dunia. Entar di hari kiamat, akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Allah membuat derajat itu lebih besar dibanding di dunia. Derajat di dunia ada yang sangat miskin, ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Nah, itu di dunia. Ini sebagai bentuk perbandingan di dunia. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Coba lihat bagaimana kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Nah, ini di dunia. Terus di akhirat bagaimana ya Allah? Wa walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di hari kiamat ntar lebih besar derajatnya, lebih besar dilebihkan. Makanya di hari kiamat nanti satu orang dengan orang yang lain yang amalannya sama, kecuali yang membedakan satu subhanallah. Di amalannya sama, pas sama. Yang membedakan satu dari kawannya itu cuman sekali subhanallah, subhanallah, lebih dia sekali. Itu derajatnya jauh derajatnya. Yang membedakan cuman subhanallah, sekali doang, subhanallah. Allah yadkhilnal jannah, semoga Allah masukkan kita surga, amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wala yanbaghi an yu'akhkhira as-salah liintidhari kathratil jam'i. Dan tidak sepatutnya kita tak tunda salat, kita takhirkan salat untuk menunggu banyak jamaah. Kadang-kadang kita, ini kan baru 5 orang, kita tunggu aja sebentar lagi, tunggu aja 10-20 menit, tunggu setengah jam, biar jamaahnya semakin ramai. Enggak sepatutnya seperti itu, enggak bagus. Yang seharusnya, bal alaihimul mubadaratu lihiyazati fadilati awalil waqt. Tapi seharusnya bagi mereka untuk menyegerakan salat. Jangan dengan alasan nunggu jamaah, biar ramai jamaah ditunggu 1 jam. Enggak perlu, langsung salat aja. Itu lihiyazati, untuk mendapatkan fadilah awal waktu. Karena fahiya afdalu min kathratil jamaah. Karena fadilah awal waktu lebih besar dibanding banyak jamaah. Salat di awal waktu 10 orang jamaah. Tapi salat kita tunda sekitar 1 jam setelahnya, jamaahnya bakal 20. Ini lebih baik apa? Lebih baik di awal waktu, walaupun cuma 10. Jadi lebih afdal dibanding banyak jamaah, dan lebih afdal dibanding memanjangkan surat. Kalau misalkan kalau kita tunggu salat yang telat dikit, ntar suratnya bisa dipanjangin. Tapi kalau di awal waktu karena banyak jamaah yang buru-buru, tidak dipanjangin suratnya. Lebih baik apa? Lebih baik di awal waktu, walaupun ayatnya cuma qul huwallahu ahad. Walau qul huwallahu ahad. Jadi awal waktu ini fadilahnya besar. Khair minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian waqad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajr wa kanu fi safar wa inna ma ta'akhkhara lis-salat tahara falam yuntadhar. Suatu ketika Rasul telat dari salat fajar. Kemudian saat itu mereka dalam keadaan safar. Mungkin Rasul telat kebangun. Subhanallah. Tapi masa Rasul telat bangun? Rasul dalam hal ini untuk menyampaikan syariat. Jadi jangan dianggap seperti halnya misalkan Rasul dikisahkan beliau kadang-kadang melakukan hal yang makruh. Ini makruh bagi siapa? Makruh buat kita umat. Tapi bagi Rasulullah wajib. Bagi Rasulullah wajib karena beliau ingin menyampaikan risalah, ingin menyampaikan syariat, bayan syariat terhadap Rasul wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul
balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, kewajiban terhadapmu untuk menyampaikan apa saja yang diturunkan kepada Rasul. Wajib menyampaikan syariat. Salah satu cara menyampaikan syariat seperti ini. Di satu sisi Rasul misalkan melarang, jangan kalian melakukan ini. Tiba-tiba besok Rasul melakukan. Nah, ini apa jadi? Jangan kita debat. Masa Rasul orang lain dilarang dia melakukan? Nah, bukan. Itu Rasul melakukan untuk menyatakan bahwa larangan yang kemarin itu, yang saya larang itu bukan haram. Itu larangan berbentuk makruh. Buktinya saya melakukan. Nah, jadi jangan salah paham dah. Ini Rasulullah, orang lain dilarang dia melakukan. Nah, bukan. Rasul saat itu sebagai posisinya sebagai syari', sebagai orang yang menjelaskan syariat Allah, sehingga dari perbuatan Rasul yang suatu misalkan Rasul melarang misalkan berdiri, minum berdiri. Satu sisi Rasul mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan ada salah satu kalian minum sambil berdiri. Ini hukumnya haram atau makruh? Larangan yang dasarnya haram. Karena an-nahya al-aslu fil nahyi at-tahrim, yang asal-asalnya pada yang sesuatu larangan hukumnya haram. Nah, ini haram atau makruh. Nah, untuk menunjukkan misalkan ini makruh bukan haram, ntar kadang-kadang Rasul minum berdiri. Ini minum berdiri Rasul untuk apa? Untuk menyatakan bahwa larangan kemarin itu hukumnya bukan haram, makruh. Nah, jadi bagi Rasul apa itu hukumnya? Bagi Rasul hukumnya wajib. Nah, jadi seperti ini kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal salat dari salat fajar. Saat itu mereka dalam keadaan safar. Wa innama ta'akhkhara lit-taharah. Rasul saat itu telat salat, ingin mungkin untuk bersuci. Akhirnya telat, mungkin beliau nyari air dulu, lagi safar. Akhirnya ketinggal. Apa yang dilakukan saat itu? Falam yuntazar. Saat itu Rasul enggak ditunggu, langsung sahabat langsung salat radhiyallahu anhu. Daripada ntar Rasulnya tergota, kapan nyampainya Rasul mungkin airnya belum ketemu, lagi nyari air. Nah, akhirnya sahabat langsung melakukan salat. Ini semua apa? Untuk supaya mendapatkan fadilah awal waktu. Kemudian waqudima Abdurrahman bin Auf. Saat itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang disuruh maju jadi imam. Seharusnya kalau kita mau mikir, seharusnya Rasul jadi imam. Rasul lebih afdal dibanding sahabat, tapi tidak. Sahabat punya pemikiran yang lain bahwa awal waktu, jangan sampai fadilah awal waktu tidak didapatkan. Apalagi kalau misalkan kita cuma nunggu orang yang enggak jelas. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam afdal makhluk fil alam. Tapi mereka tidak menunggu, langsung salat. Apalagi kalau misalkan orang lain, kadang-kadang kita tunggu bapak itu dulu. Saya pernah itu nunggu syekh ataupun kecuali kalau misalkan di situ enggak ada imam yang layak, itu lain. Misalkan di situ jamaah yang sudah di masjid semuanya Fatihahnya masih belum benar, masih ragu Fatihahnya benar atau tidak, ya khair, itu tunggu yang bagus, tunggu syekh misalnya. Tapi yang terjadi biasanya tidak seperti itu. Saya pernah di satu tempat, jangan sholat dulu, gubernur belum masuk. Apa urusan gubernur? Mungkin Fatihahnya enggak benar. Enggak seharusnya seperti itu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqudima Abdurrahman, dan ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muslim. Ini kejadian di perang Tabuk. Di perang Tabuk. Ketika perang Tabuk mereka safar. Saat itu Sayyidina Abdurrahman jadi imam. Fa shalla bihim, dan kemudian Sayyidina Abdurrahman menjadi imam untuk para sahabat saat itu. Hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ah faqama yaqdiha, sampai akhirnya Rasulullah luput satu rakaat. Telat, masbuk Rasul. Ini ya, masa Rasul masbuk? Benar, jangan dibuat permasalahan lagi ya. Rasul aja telat salat. Enggak. Rasul saat itu ingin membayan syariat. Yang pertama di sini yang bisa dipahami yang bahwa Rasul ingin menjelaskan yang pertama tentang bagaimana bagaimana fadilah awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul ingin menjelaskan tentang hukum masbuk. Seolah-olah Rasul mengatakan, kalian kalau telat satu rakaat lakukan seperti saya lakukan.
Selesai imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nambah 1 rakaat. Ini Rasul dalam hal ini hukumnya bagi Rasul apa? Hukumnya wajib. Bagi Rasul menyampaikan syariat hukumnya wajib. Faqama yaqdiha, kemudian Rasul setelah tinggal 1 rakaat, selesai Sayyidina Abdurrahman menyelesaikan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Rasul menyempurnakan menambah 1 rakaat. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya mereka semua kasihan ke Rasul. Sahabat. Qala berkata perawi, ya saya siapa yang perawi di sini? Fa asfaqna min dzalik. Akhirnya kami enggak merasa tenang. Ini gimana kita ninggalin Rasul? Masa Rasul ditinggalin? Rasul padahal imam kita, Allah Rasul adalah penghulu kita semua. Kita tinggalin beliau. Kita tinggalkan sampai beliau masbuk. Ini kita enggak ada adab. Enggak punya adab ini kita. Ini sahabat. Ya namanya sahabat. Sahabat mencintai Rasul, subhanallah. Akhirnya mereka merasa bersalah. Kata sahabat, fa asfaqna min dzalik. Akhirnya kami merasa bersalah karena melakukan itu. Ini gimana masa Rasul kita tinggalkan, kita langsung melakukan salat, kasihan Rasul sampai masbuk. Kemudian selesai salat, apa yang kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segiliran selesai salat Rasul berkata, qad ahsantum, kalian sudah bagus. Ini kalian lakukan benar. Hakadha faf'alu, beginilah yang harus kalian lakukan. Dari situ apa? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi makhluk lebih afdal Rasul? Enggak ada. Tapi ketika di awal waktu sahabat ingin melakukan salat, tetap melakukan salat, dan itu kata Rasul, itu yang Rasul kemudian menyetujui dan mengatakan itulah yang harus dilakukan. Artinya fadilah awal waktu sampai Rasul sahabat tinggalkan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ninggalin Rasul sampai Rasul harus masbuk 1 rakaat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Qad ahsantum, kata Rasul, kalian sudah bagus. Ini yang kalian lakukan sudah benar. Hakadha faf'alu, beginilah yang harus kalian lakukan. Artinya berusaha untuk mendapatkan awal waktu, walaupun yang ditinggalkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau orang lain. Kemudian ini cerita di perang Tabuk. Kisah yang lain juga, waqad ta'akhkhara fi salati adh-dhuhur. Suatu ketika Rasul telat salat zuhur. Apa yang mereka lakukan sahabat saat itu? Faqaddamu Abu Bakar. Akhirnya sahabat saat itu menyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam karena Rasul belum datang. Mau gimana? Ini Rasul enggak ditungguin sama sahabat, apalagi orang lain. Faqaddamu Abu Bakar. Mereka mendahulukan Sayyidina, menyuruh maju Sayyidina Abu Bakar jadi imam hatta jaa sallallahu alaihi wasallam wa hum fi shalah. Sampai akhirnya Rasulullah datang sedangkan mereka lagi melakukan salat. Lagi melakukan salat. Sampai dikisahkan kalau enggak salah di hadis ini, Sayyidina Abu Bakar ngerasa lagi salat, beliau ngerasa ini Rasul sudah masuk. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngasih isyarat mau mundur biar Rasul jadi imam. Tapi kemudian Rasul mengatakan, wallahu alam, seingat saya seperti itu kisahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan, sudah kamu aja jadi imam. Sallallahu alaihi wasahbihi. Wa hum fi shalah, Rasul datang sedangkan mereka dalam salat. Faqama ila janibi. Kemudian Rasulullah berdiri di samping Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum. Inilah yang seharusnya. Jadi awal waktu tidak perlu harus tunggu jamaah ramai, enggak, langsung salat di awal waktu. Kemudian walaysa 'alal imam intizarul muadzin, dan tidak wajib terhadap imam untuk menunggu muadzin. Wa innama 'alal muadzin intizarul imam bil iqamah, dan terhadap muadzin wajib menunggu imam untuk iqamah. Muadzin jangan iqamat. Ini alhamdulillah saya harus menang dalam hal ini. Saya telah turun dari rumah, muadzin enggak boleh, walaupun ting enggak boleh iqamat dulu. Muadzin harus menunggu imam, jadi harus menunggu imam. Dalam hal ini saya menang. Saya yang diuntungkan, imam diuntungkan dalam hal ini.
Jadi muazzin walaupun sudah bunyi ting 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 ting, sebelum imam datang jangan suruh iqamat dulu, tunggu dulu sampai imam datang. Allah ya Fad. Sedangkan imam enggak perlu tunggu muazzin. Ini muazzin kepada ke mana? Muazzin menghilang. Selesai azan, hilang muazzin. Itu bagaimana? Imam sudah datang. Ya khair. Panggil aja siapa yang mau azan atau yang mau iqamat. Atau kalau enggak ada yang mau iqamat, imam langsung Allahu Akbar langsung salat. Enggak perlu terhadap imam, tidak harus menunggu muazzin untuk salat. Tapi muazzin jangan iqamah kecuali imam sudah datang. Jadi imam muazzin harus menunggu imam. Jadi jangan iqamah dulu walaupun sudah bunyi ting ting, enggak udah bunyi waktu iqamah. Jangan iqamah dulu sebelum imam datang. Fa idza hadar, giliran imam sudah datang, fala yantazir ghairah, maka si muazzin jangan nunggu orang lain lagi, langsung qamat. Jadi patokannya imam dalam hal iqamah, patokannya imam. Giliran imam datang langsung iqamah, tidak harus menunggu orang lain. Itu yang tugas imam yang ketiga, yaitu memperhatikan waktu salat. Jangan sampai imam yang telat. Imam harus di awal waktu. Kemudian yang selanjutnya tugas imam yang keempat, ar-rabi'atu ayya umma mukhlishan liwajhillah. Berimam dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Jadi imam harus ikhlas. Ini terutama teguran buat saya pribadi karena saya imam. Karena saya dalam hal ini sebagai imam, teguran buat saya pribadi. Ketika jadi imam harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalkan pengen kadang-kadang kita pengen jadi imam padahal enggak siap. Pengen jadi imam kenapa? Karena saya imam. Masya Allah imam. Wa muaddi, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua wa muaddiyan amanatullah, dan menunaikan amanat Allah. Ini amanah Allah harus ditunaikan baik dalam bersuci dan dalam seluruh syarat salat. Dalam bersuci imam harus benar-benar suci. Jangan sampai entar di sini ada najis, di sini ada najis. Akhirnya makmum yang bermasalah. Kasihan makmum harus ulang salatnya. Kadang-kadang sebagian imam di sini robek, sarungnya robek, di sini sarungnya robek. Yang kasihan siapa? Itu mau tidak mau selesai salat mau bagaimana? Harus ulang salat. Karena kesalahan imam yang dimaafkan, yang makmum tidak harus ulang, cuma dua yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama jika imam berhadas. Kalau imam misalkan berhadas, enggak mandi junub, udah keluar mani enggak mandi junub, hadas besar. Ataupun imam enggak wudu. Tiba-tiba beliau langsung salat, selesai salat baru keingat, astagfirullahaladzim, semalam saya keluar mani belum mandi. Ini gimana makmum? Enggak perlu kasih tahu ke makmum. Makmum sah semua salat, enggak perlu ulang. Kalaupun imam bikin pengumuman, mohon maaf Bapak-bapak semua, saya tadi malam berjunub dan belum mandi. Mohon maaf tadi saya salat saya enggak sah. Tinggal makmum jawab, enggak apa, kamu silahkan pulang mandi salat sendiri, kami sudah selesai. Ini kalau hadas. Kalau hadas, makmum tidak perlu ulang kalau imamnya hadas. Adapun imamnya bernajis. Imam bernajis, tapi najis yang dimaksud najis yang khafi. Najis yang jika diperhatikan enggak terlihat, seperti misalkan kencing yang sudah kering, ataupun kotoran di celana dalam, kotoran di baju dalam imam. Ini semua enggak terlihat, kalau kita cek enggak kelihatan. Ini yang seperti ini makmum enggak perlu ulang salat. Selesai misalkan imam bikin pengumuman selesai salat, maaf Bapak-bapak semua, saya tadi sebenarnya di celana dalam ada najis. Makmum apa yang harus ngulang salat? Enggak perlu ngulang. Kecuali kalau najisnya nampak. Najis di peci ataupun najis di sarung, kelihatan. Selesai salat, imam melihat ada najis. Itu makmum wajib ulang salat semua. Makanya dalam hal ini kewajiban imam ataupun tugas imam harus menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dalam bersuci dan dalam menjaga seluruh syarat salat. Syarat salat harus dipenuhi oleh imam.
Kadang-kadang imam lagi salat, ham, dehem lagi salat. Nah, perlu. Kata ulama kalau dalam berdehem keluar dua huruf. Keluar dua huruf sekarang. Satu kha, satu mim. Satu ha, satu mim. Dua huruf keluar, batal salat. Batal salat. Apabila berdehem ataupun nangis. Kadang-kadang sebagian imam bodoh, subhanallah. Jadi sok-sokan seolah-olah khusyuk. Nah, nangislah, enggak perlu. Enggak perlu. Nangis. Giliran salat sendiri di rumah enggak pernah nangis. Giliran jadi imam baru pura-pura nangis. Astagfirullahaladzim. Ria, apa namanya? Adalah ria. Ria semuanya yang menampakkan kalau seolah-olah beliau khusyuk, masya-Allah. Enggak perlu. Salat biasa, enggak perlu harus nangis, enggak perlu. Yang penting menghayati dan menghayati enggak harus nangis. Sekedar misalkan keluar air mata lah bas. Ini lagi salat enggak perlu. Kalau salat selesai salat silakan nangis. Dalam salat fokus benar-benar, enggak perlu nangis. Kalau keluar dua huruf kata ulama batal salat. Batal salat. Walaupun ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan tidak batal salat. Enggak apa. Bagus kalau keluar air mata bagus. Tapi jangan nangis. Jangan mengeluarkan suara. Karena sedih ini tidak harus mengeluarkan suara. Yang orang sedih, pura-pura sedih terus mengeluarkan suara, ria itu. Saya pastikan ria. Pasti ingin menampakkan kalau dia terlalu khusyuk. Padahal enggak. Buktinya kalau salat tahajud enggak pernah nangis. Ria. Nah, kalau bisa, kalau nangis, kalau benar-benar nangis keluar dari mata, masya Allah lah. Siapa yang lebih sedih dibanding Rasul? Enggak ada satu manusia yang lebih sedih dibanding Rasul ketika meninggal anaknya Sayyidina Ibrahim. Rasul pernah ketika meninggal anaknya Sayyidina Ibrahim enggak mengangkat, enggak nangis keluar suara, cuma keluar mata. Artinya siapa yang lebih sedih dari itu? Lebih sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak harus mengangkat suara, enggak perlu nangis mengangkat suara. Kadang-kadang imam ataupun kadang-kadang imam pura-pura nangis. Saya yakin pura-pura nangis. Wallahu alam, walaupun saya suudzon sedikit sebenarnya. Tapi marhaba. Kalau bersin itu darurat. Itu enggak dimaafkan. Tapi walaupun ada sebagian ulama yang berdehem, kata sebagian ulama dimaafkan. Karena katanya berdehem ini bukan berbicara. Karena dalam salat yang dilarang berbicara. Masa berdehem berbicara? Dehem ini bukan, tidak dianggap berbicara ataupun nangis, tidak dianggap berbicara sehingga tidak membatalkan salat. Sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, menangis ataupun berdehem yang mengeluarkan dua huruf, hukumnya batal salat. Makanya hati-hati. Kecuali darurat nggak bisa baca Fatihah, udah tersedak deh. Nggak bisa baca Fatihah kecuali berdehem. Silahkan itu darurat. Tapi berusaha menghindari, terutama bagi imam. Sekali lagi imam harus menjaga amanat Allah, baik dalam taharah ataupun seluruh syarat salat yang lain. Semua syarat salat harus dipenuhi oleh seorang imam. Seorang imam wudunya harus benar, seorang imam. Marhaba. Kalau ngingetin imam, tujuan ngingetin imam itu bahaya. Bisa jadi dianggap main-main dalam salat. Ini imam terulama. Bisa jadi batal salat. Karena enggak boleh main-main dalam salat. Enggak boleh. Kalau terlalu panjang enggak usah gedehem. Kalau misalkan terlalu ini imam terlalu panjang, udah batal. Niat mufarakah salat sendiri pulang. Seperti yang pernah terjadi oleh di kalangan sahabat. Sayyidina Umar atau siapa, lupa saya namanya sahabat. Beliau jadi imam. Sayyidina Umar kalau nggak salah, baca ayat panjang. Ada salah satu sahabat yang lain buru-buru. Beliau ada kerjaan di rumah, mungkin istrinya lagi sakit. Ini Sayyidina Umar panjang salatnya. Akhirnya beliau apa lakukan? Nggak berdehem, nggak apa. Mengganggu doang, tak perlu. Langsung beliau niat mufarakah dari imam, langsung salat sendiri. Selesai pulang. Selesai pulang, akhirnya sudah habis waktu ya. Ya, Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.